بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يسرب السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله فمن كان بالنعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي زال الخلافة حمية للدين وأمتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على نبينا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمانني في الدنيا أخذته يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكبير صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang indah dan pantas keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas limpahan rahmat, karunia, hidayah, serta nikmatnya yang begitu banyak dan tak mungkin kita mampu menghitungnya satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallah. Andaikan kalian itu menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, maka tidak ada satupun dari kalian yang mampu menghitungnya. Kalau kita tidak mampu menghitungnya, lalu bagaimana cara membalasnya? Membalas nikmat Allah, yaitu dengan ketundukan kita, kepatuhan kita, penghambaan diri kita totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu barang siapa yang dia mampu merealisasikan syukur itu dengan ketaatan secara totalitas kepada Allah, Allah memberikan kabar baik. La in syakartum. Jika kalian tadi benar-benar bersyukur atas nikmatku, dengan syukur itu lalu kalian ini benar-benar menghamba kepadaku, kalian benar-benar taat totalitas kepadaku, Allah memberikan kabar baik. La azidannakum. Maka Allah akan terus menambah nikmat tadi itu. Apa salah satunya? Ketika kita subuh ini, di saat orang lain, kebanyakan manusia tadi itu, dia bangun subuh tetapi tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak melakukan ketaatan kepada Allah, tetapi kita subuh ini kita gunakan untuk ketaatan. Kita menikmati lalu kita bersyukur. La azidannakum. Allah akan terus menambah nikmat-nikmat beribadah kepada Allah. Kemudian kita juga bersyukur. Kita selesai salat subuh tidak langsung pulang. Kenapa? Karena ada kewajiban yang lain lagi, yaitu thalabul ilmi, dan kita bertahan. Lalu kemudian kita bersyukur la azidannakum. Allah terus menambah nikmatnya duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu itu Rasul sendiri yang menggambarkan seperti duduk di taman-taman sorga. Idza marartum biriyadil jannah. Jika kalian melewati taman-taman sorga, farta'u,
maka berhentilah, singgahlah, duduklah di dalamnya. Ketika Rasul menyampaikan hadis ini, tak ada satupun sahabat yang tahu, maka sahabat bertanya, qalu wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasul sebut majelis ilmu. Jadi duduk di majelis ilmu itu sama seperti duduk di taman-taman surga. Karena surga itu mustahil bisa didapatkan tanpa ilmu. Man kharaza fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ilmu tadi itu mengantarkan dia fi sabilillah. Sabilillah itu tempatnya di mana? Surga. Mati dalam keadaan syahid, berangkat dari rumah, dihitung syahid. Kalau ajal kita sampai, tidak ada penyesalan. Tapi banyak juga hari ini orang berada dalam ketaatan tapi tak siap mati. Berarti tidak sungguh-sungguh. Tetapi ayat ini tidak hanya memberikan kabar baik. Ayat ini lengkap, sempurna sebagaimana fungsi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basyirau wa nazir. Memberikan kabar baik dan juga peringatan. Sama seperti Rasul diutus ke muka bumi ini juga sama. Memberikan kabar baik dan juga peringatan. Apa peringatannya? Wala in kafartum. Kalau kalian itu kufur atas nikmat, itu maknanya apa? Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak, tetapi kalian masih berhitung-hitung itu untuk taat. Tidak mau taat totalitas itu namanya kufur. Karena lawan dari syukur itu cuman dua, kufur. Tak ada setengah kufur, setengah syukur itu tidak ada. Konsep di dalam Islam itu jelas. Nah, lalu apa peringatannya? Inna azabi lasyadid. Azab Allah itu sangat pedih. Yang paling berat itu azab itu kan pengawalannya di dunia. Tidak ada hatinya ini terbuka sedikit pun untuk menerima kebenaran. Ini yang paling berat. Tidak tersentuh sama sekali dengan Al-Quran. Tidak tersentuh. Ada pengajian, dia cuek saja. Orang lain berbondong-bondong sholat berjamaah, dia tidak. Tadi Buya barusan mengeluhkan itu kepada saya, bayangin itu. Tidak tersentuh sedikit pun. Kenapa? Karena tidak mau berpikir, tidak mau tafakkur. Makanya tambah dikeraskan terus hatinya, tidak bisa menerima kebenaran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang betul-betul mampu merealisasikan syukur itu dalam ketaatan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah 1 tahun kita tak bersua. 2023 kan ya? Ketemu 2024. Pengawalannya tak pula bisa ketemu. Kenapa? Karena memang waktu itu jadwal itu bentrok dan tak bisa di-cancel yang satunya tadi. Jadi saya harus mengalahkan yang sudah biasa saya isi, itu mohon maaf. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini sedang berada di bulan Rajab. Tentu tidak ada yang tidak paham umat Islam itu keagungan bulan Rajab. Betul? Ada peristiwa yang sangat besar. Ada peristiwa yang sangat agung yang terjadi di bulan Rajab. Nah, ini peristiwa yang agung tadi itu betul-betul nyaris dipahami, tetapi tidak utuh pemahamannya. Ya, ini jadi masalah. Karena tidak utuh pemahamannya yang didapatkan oleh umat Islam. Padahal para ulama
itu menjelaskan, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita ketika kita sudah berada di bulan Rajab, diajarkan untuk selalu berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Itu menandakan bahwa ada sesuatu yang ingin didapatkan. Tidak mungkin Rasul mengajarkan sesuatu yang tidak ada value-nya, yang tidak ada nilainya yang sangat besar. Nah, itu. Bahkan sahabat dulu berdoa itu 6 bulan. Itu sudah berdoa. Belum 3 bulan. Tetapi harus kita pahami, bulan Rajab itu, para ulama itu menjelaskan sama seperti bulan menanam. Bulan Sa'ban, bulan menyiram. Bulan Ramadan, bulan memanen. Kalau enggak nanam, enggak nyiram, kemudian manen. Yang dipanen itu biasanya punya siapa? Oh, enggak nanam kok ikut manen, berarti punya tetangga. Bisa enggak didapatkan amal, kalau bicara amal dari tetangga? Tidak. Kita diminta para ulama dulu, itu ketika memasuki bulan Rajab, ya, semua aktivitas mereka itu dia tinggalkan. Mereka sibuk menelaah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka lahirlah kitab-kitab ulama. Tidak disibukkan untuk urusan dunia. Kenapa mereka sangat paham? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ketika masuk bulan Rajab itu ada takkidnya di situ, penekanannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika setelah Allah mengatakan zalika dinul qayyim, ya, bahwa itulah agama yang lurus, lalu kemudian Allah berikan larangan. Yang ini betul-betul dikhususkan dalam bulan Rajab. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maksudnya bulan haram. Jangan kalian itu menzalimi diri kalian itu ketika memasuki bulan haram. Mahkum muwafaqahnya, menzalimi diri sendiri saja tidak boleh, apalagi menzalimi orang lain. Kenapa? Karena di bulan haram itu Allah lipat gandakan semuanya. Amal baik dilipat gandakan, perbuatan buruk juga dilipat gandakan. Makanya Allah tekankan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kalau kita flashback dalam kehidupan dulu, dalam kehidupan jahiliyah dulu, orang-orang jahiliyah dulu itu mereka terbiasa berperang. Gara-gara persoalan sepele saja, ya. Itu biasa mereka berperang puluhan tahun. Perang antar suku. Tetapi ketika mereka masuk bulan haram, itu mereka langsung berhenti. Itu orang kafir jahiliyah. Mereka tidak melakukan apa-apa. Maka disebut dengan bulan tuli dia. Bulan bisu. Semua hening, aktivitas, tidak ada kemaksiatan. Tidak ada kemungkaran. Orang yang biasa berperang, pedang-pedang mereka sarungkan. Itu orang Quraisy, orang kafir Quraisy jahiliyah. Tahu dia menghormati bulan haram. Nah, umat Islam hari ini tahu tidak? Tidak. Yang korupsi dia nggak peduli. Mau bulan halal, bulan haram dia tetap korupsi. Yang tipu menipu dia juga tidak peduli. Bulan halal apa bulan haram. Yang maksiat juga tidak peduli bulan halal atau bulan haram. Mana yang lebih jahiliyah sebenarnya? Kenapa? Ada sebabnya yang harus dipahami oleh umat Islam. Bapak, Ibu, dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita mengkaji dan memahami secara menyeluruh tentang Islam ini. Lawan dari kata amanah itu apa? Khianat. Pertanyaannya, kita ini amanah atau khianat? Nah, saya ingin masuk ke dalam ayat tadi itu. Udah ketawa ya.
Baik. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Kita perhatikan satu ayat yang sangat dahsyat ini yang menentukan manusia ini amanah atau khianat. Bisa nggak diklaim? Kita klaim, oh saya ini amanah, Ustaz. Bisa nggak diklaim? Tidak, karena yang menilai itu Allah bukan manusia. Innal aradna al-amanah. Ayat ini menggunakan isim ma'rifah, bukan isim nakirah. Al-amanah. Apa itu? Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah. Al-amanah ini adalah maknanya sudah jelas. Bukan makna umum tapi makna khusus dia. Langsung kelihatan. Maka menggunakan isim ma'rifah, bukan isim nakirah. Nah, itu. Kepada siapa ditawarkan amanah ini? Alas samawati. Amanah itu ditawarkan kepada langit. Tetapi langit menolak. Berapa besarnya langit? Apalagi ini peristiwa Isra Mi'raj. Ketika linuriyahu min ayatina. Allah sedang ingin menunjukkan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Itu kalau nggak dikaji Al-Quran ini, kita tidak akan kagum, tidak akan takjub. Padahal Allah memulai kalimat tadi itu subhanallazi. Kalau kita melihat satu kekaguman, kita apa yang biasa kita ucapkan? Subhanallah itu menunjukkan kekaguman. Allah sendiri saja kagum terhadap ciptaannya. Nah kok kita ini enggak? Allah yang membuat tadi itu kagum. Sama kita ini membuat sesuatu itu kalau indah kan kagum. Kita memuji, Pak. Sama, Allah juga sama dia. Memuji atas ciptaannya. Nah kita ini siapa? Kok nggak kagumnya? Kenapa? Karena perkara Isra Mi'raj itu direduksi. Hanya perkara cuman menjemput sholat. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ketika masuk bulan Rajab itu sudah tidak ada nilainya. Saya keliling isi tabligh akbar Isra Mi'raj sampai keluar kota itu. Ini biasa-biasa saja, tidak ada responnya. Padahal kalau kita kaji, kita kaitkan alas samawati. Langit saja itu menolak. Coba kita hitung. Ketika Allah mengatakan linuriyahu min ayatina. Kita harus dalami ayat tadi itu betul-betul supaya kita ini tahu bagaimana cara kagum tadi itu. Kita ini berada di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu di dalamnya terdapat 200 miliar bintang. 200 miliar planet, Pak. 200 miliar planet. Dan planet yang bisa diindra dengan teknologi manusia itu planet Antares. Bumi dan matahari, berapa selisihnya? Besarnya matahari itu 100 kali lipat bumi. 100 kali lipat bumi besarnya matahari. Matahari dengan Antares itu tidak kelihatan. Bisa jutaan kali besar dari matahari. Ribuan jutaan kali besar planet Antares daripada matahari. Itu yang bisa diindra. Dan masih ada miliaran planet di belakang Antares. Itu langit pertama dan belum ketemu batasnya. Kan saya katakan tadi itu galaksi Bima Sakti. Yang di dalamnya terdapat 200 miliar planet. Dan ada 2 miliar galaksi di langit pertama. Tinggal hitung, Pak. Kalau peristiwa Isra Mi'raj tadi itu, bagaimana Rasul diperjalankan. Nah, ke Sidratul Muntaha hitung saja. Kita nggak usah menghitung kecepatan manusia, ukuran manusia. Kita menggunakan ukuran Allah, kecepatan cahaya.
Satu kecepatan cahaya, 1 detik itu berapa? Berapa kilometer bisa ditempuh? 1 detik. Kita lihat cahaya itu 1 detik itu, Pak. Itu ternyata dia sudah mengelilingi 8 atau 9 kali bumi. 1 detik cahaya. Untuk keluar dari galaksi, satu galaksi, itu butuh miliaran tahun cahaya, Pak. Keluar satu galaksi. Ini dia harus keluar 2 miliar galaksi. Subhanallah. Kalau nggak dikaji, nggak ketemu. Apalagi cuman jelaskan sholat. Perintah sholat, tawar-menawar sholat. Hah? Bukan itu peristiwanya harus dikaji. Peristiwa sebelum, sedang terjadi, dan setelah terjadi. Isra Mi'raj baru ketemu dia. Kalau tidak dikaji itu secara utuh, ya biasa saja Isra Mi'raj. Akhirnya apa? Orang tidak mau datang. Kenapa tak datang? Allah paling cuman peristiwa nyebut sholat kan. Tawar-tawar menawar sholat. Udah paham bahwa dari kecil kita dengar. Betul tidak? Makanya tidak ada ketakjuban umat atas peristiwa Isra Mi'raj. Ya itu. Nah, langit itu langit pertama yang belum bisa diindra oleh teknologi manusia. Berapa jaraknya, Pak? Kita belum bicara langit kedua, ketiga, sampai ketujuh belum. Yang sebesar itu menolak. Kemudian ditawarkan kepada bumi, wal ardi. Bumi juga menolak. Wal jibali. Ditawarkan amanah itu kepada gunung-gunung, dan gunung-gunung menolak. Fa'abaina ayyahmilnaha. Semuanya itu enggan untuk memikul amanah. Kenapa mereka enggan? Wa asfaqna. Mereka khawatir tidak mampu melaksanakan amanah. Mereka khawatir berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asfaqna minha. Wa hamalahal insan. Kok diambil oleh manusia? Coba bayangkan. Langit yang sebesar itu saja tak sanggup. Bumi yang sebesar itu tak sanggup. Gunung-gunung yang setinggi itu tak sanggup. Ini manusia, sudahlah kecil, kemelelet, sok-sokan pula. Nerima amanah, bayangin. Khawatir semua mereka itu tidak amanah, tidak iya, tidak amanah. Berarti lawan amanah khianat. Kalau kita tidak betul-betul amanah, berarti kita telah berkhianat. Makanya ditegaskan dalam ayat tadi, innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Masih juga ada yang sombong manusia. Makna sombong itu apa? Bukan ketemu saudaranya tidak menegur, tidak. Makna sombong yang hakiki itu dia berjalan di bumi Allah. Dia makan minum dari nikmat Allah, tetapi tidak mau diatur oleh aturan Allah. Itu yang sombong hakiki. Tak sadar diuntung. Nah, itulah dia. Itu manusia, Pak. Ini kalau kita nggak kaji secara mendalam, nanti kita ini cuma berangan-angan. Nah, itu. Semakin kita dalami, semakin kita kaji, itu pasti kita semakin tunduk. Bukan semakin sombong. Kalau kita sombong berarti ada yang salah. Gitu. Berarti ngaji itu ada yang salah. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihatlah hari ini, apakah bumi ini aman? Tidak terjadi. Kita lihat kondisi hari ini betul-betul carut marut. Apalagi dalam situasi politik. Memahami politik, ilmu politik, bukan fikih politik. Nah itu. Kalau peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah itu sampai ke Masjidil Aqsa, itu seluruh nabi dan rasul dibangkitkan. Seluruh para nabi dan rasul dibangkitkan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu dijelaskan bahwa jumlah para nabi dan rasul itu 124.000. Semua dibangkitkan untuk bermakmum. Siapa yang memimpin imam?
Ketika itu malaikat memegang tangan Rasul. Wa taqaddam wa antal imam. Majulah engkau Muhammad, engkau imamnya. Sejak saat itu, kepemimpinan seluruh dunia itu berpindah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sudah dimansuh. Tidak boleh diikuti lagi. Kitab-kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Kita hanya boleh mengimani saja. Karena itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak boleh diamalkan. Beda ya. Iman itu ya yakin. Bukan untuk beramal soleh. Cuman meyakini saja bahwa semua itu agama datang dari Allah. Seluruh nabi itu bermakmum kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari berbagai kalangan nabi tadi itu. Maka hari ini ada yang mengatakan kita ini majemuk. Ya kan? Berbeda agama banyak, suku banyak. Nggak mungkin bisa diatur oleh Islam. Berarti dia tidak paham Isra Mi'raj. Yang ngomong muslim pula tadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini makna. Ada di situ peristiwa politik, peristiwa kepemimpinan, ada peristiwa sosial budaya. Kemajumukan ini yang bisa mengatur itu agama apa? Kristen. Tidak mungkin karena tidak ada syariah yang mengatur itu. Yang ada hanya Islam. Seluruh agama-agama itu dinasakh, sudah dimansuh, tidak boleh diikuti. Agama, Pak, yang dari langit saja, itu ketika sudah dimansuh, tidak boleh diamalkan. Ya kan? Padahal itu perintahnya dulu dari Allah. Misalnya, kiblat umat Islam pertama. Ya kan? Dulu kan perintahnya ketika sholat menghadap, iya kan? Masjidil Aqsa. Tapi diperintah, dimansuh, dinasah. Nggak usah, udah hadapkan Masjidil Haram. Langsung nurut. Sekarang boleh nggak kita berkiblat ke Masjidil Aqsa sholatnya? Hah? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena sudah dimansuh. Itu perintah datang dari Allah dulu. Ketika Allah mansuh, tidak boleh diikuti. Hari ini nggak ada hubungannya dengan langit. Itu kok diikuti. Ulama-ulama memproklamirkan, mengkampanyekan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nggak ada urusannya, nggak ada kaitannya dengan langit, Pak. Apa itu urusan politik? Demokrasi, Demoskratos. Tidak ada kaitannya dengan langit. Yang ada kaitannya dengan langit saja, dinasakh, tidak boleh diikuti. Ini boro-boro nggak ada kaitannya. Buatan nafsu manusia, Pak. Yang paling sedih apa? Diskusi kalangan intelektual muslim merawat demokrasi. Bayangkan, Pak. Hah? Ketika kita ingin menyampaikan Islam, itu malah musuhi. Bicara tentang persatuan umat. Padahal Rasul sudah mengatakan, inna hazihi ummatun ummatan wahidah. Bahwa umat Islam itu adalah umat yang satu. Pertanyaannya, umat Islam hari ini satu atau tidak? Tidak. Yang salah ini kita atau Rasul? Bayangin, ya Allah. Ini nyambung kepada surat Al-Ahzab ayat ke-72. Bayangin. Demokrasi tidak ada kaitannya dengan langit. Lah kok dipelihara? Kan bangga. Tengok televisi hari ini isinya kan nih, itu semua, Pak. Seluruh capres itu ngomongnya begitu. Tidak ada yang ngomong Al-Quran. Merawat Al-Quran. Tidak ada. Bayangin, Pak. Ini jeratan yang sangat luar biasa. Umat Islam betul-betul dipukat harimau. Kemana ulama-ulama yang dekat mereka? Kenapa tidak menyampaikan? Kenapa tidak meluruskan? Khawatir proposalnya tak cair gitu.
Ya Allah. Bagaimana cara menyatukan umat Islam? Bisakah umat Islam bersatu di dalam naungan ormas? Bisa nggak? Tidak bisa. Mustahil umat Islam itu bersatu di bawah naungan ormas. Lalu kalau ormas tak bisa, nation state ini memang tujuannya adalah memecah belah. Umat Islam yang satu hari ini terpecah belah. Kenapa? Diberikan, dicekoi dengan doktrin-doktrin nasionalisme. Nasionalisme itu apa? Definisinya. Pengorbanan tertinggi, pengabdian tertinggi. Itu nasionalisme kepada bangsa dan negara. Menyelisih Al-Quran enggak itu? Pasti menyelisih. Pengabdian tertinggi itu hanya kepada Allah. Bayangin, Pak. Itu nasionalisme yang dicekoi terus ditanamkan kepada umat Islam hari ini. Sehingga apa? Umat Islam tidak peduli kepada saudaranya. Berarti dia telah mengalinisasi ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang persatuan umat. Coba, Pak. Sejak kapan umat Islam ini tidak bersatu? Kalau kita baca sejarah, kita akan menemukan kapan itu terjadi setelah runtuhnya khilafah Turki Utsmani. 1924. Sekarang sudah 2024. Sudah 100 tahun umat Islam hidup berpecah belah. Kebayang nggak, Pak? Umat Islam berpecah belah. Nah itu. Kenapa nggak ada diskursus mendiskusikan bagaimana menegakkan khilafah kembali? Yang itu menyatukan umat. Yang akan menerapkan seluruh syariat Islam. Yang akan menerapkan seluruh Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa tidak ada diskusi itu? Kalau diskusi, siapa yang marah? Ini aneh. Ketika diskusi itu, orang Islam yang marah. Kenapa dia marah? Karena doktrin tadi itu. Nah, siapa yang menghalangi? Kita harus tahu, Pak Bu. Proyek-proyek ya di negeri-negeri kaum muslimin tadi itu untuk mengaburkan pemahaman Islam tadi itu. Pertama apa? Dibuat proyek namanya Islam moderat. Jadi kalau ada ngomong Islam moderat berarti dia adalah orang yang membidangi proyek tadi itu, menjalankan proyek. Dari mana proyek itu? Dari Amerika dan sekutunya. Moderat itu apa? Liberal. Pasludin anil hayah. Memisahkan antara agama dengan kehidupan. Ternyata proyek itu tidak terlalu sukses. Diganti proyek baru. Apa tuh? Proyek Islam Nusantara. Ternyata Islam Nusantara juga tidak terlalu laku. Apakah mereka berhenti? Tidak, terus terjadi pengaburan. Sekarang proyek baru apa? Islam apa? Islam alternatif. Nah, itu. Sudah sampai belum ke sini? Belum. Nah, tanya Buya Marwil. biasanya itu dari Departemen Agama itu. Mantuk-mantuk dia. Banyak orang yang mendiskusikan kepada saya, orang yang bekerja di instansi-instansi, gimana ini Kiai, gimana ini Buya, begini-begini. Ada orang yang masih bersih, dia tahu, dia pernah mondok 7 tahun, kemudian dia kuliah, dia tahu ini bertentangan dengan Al-Quran, tapi ada yang nggak peduli. Karena apa? Karena jabatan, karena pekerjaan. Ada yang masih peduli. Dia tidak rela, dia mengingkari dalam hati. Tapi ada juga yang dia tidak peduli. Bahkan dia menjadi jurkam, juru kampanye. Bayangin. Moderasi beragama. Katanya punya itu enggak saya. Saya keliling itu kan, ada itu. Yang mereka diutus untuk ngisi-ngisi di masjid itu apa? Menjelaskan moderasi beragama. Namanya memodifikasi, dimodifikasi. Kalau modifikasi itu apa? Ada yang diganti, ada yang ditambah. Gitu. Dimodifikasi sholat zuhur.
jadi 5 rakaat gitu. Dimodifikasi. Bisa jadi lama-lama akan begitu. Soalnya sekarang hari ini ada ajaran mengatakan sholat itu tidak perlu lagi. Kalau sudah baik, ngapain kita harus sholat? Nah, itu. Ya kan? Pluralisme, seluruh agama itu benar. Bayangin. Mengatakan seluruh agama itu benar. Agama itu diibaratkan kendaraan. Agama itu kendaraan, Ustaz. Tujuannya sama. Namanya kendaraan, kita bebas lah milih. Yang suka naik pesawat, dia naik pesawat. Yang suka naik mobil, dia naik mobil. Yang suka naik kereta api, naik kereta api. Tapi punya tujuan yang sama. Ini. Padahal semua sudah dinasah oleh Allah. Agama-agama terdahulu dan tidak boleh diikuti, tidak boleh diamalkan lagi. Ini nggak ada kaitannya dengan langit. Demokrasi, kapitalisme, sosialisme, liberalisme. Semua isme itu adalah gagasan atau ide buatan manusia kafir. Itu pula dirawat. Kebayang nggak, Pak? Tengok, baliho di mana-mana itu. Ya Allah, saya kalau laki-laki tidak terlalu permasalahkan baliho. Kalau perempuan, ada yang dandanya menor, ya kan? Berpose segala macam, ya Allah, itu bini siapa lah. Kalau sempat suaminya tidak cemburu, dayus. Dipampang di mana-mana bininya. Ada yang nggak pakai kerudung, malah bangga pula, na'udzubillah, ya Allah. Sholat nggak mereka? Sholat tuh. Pasti berjamaah dia sholat. Nah itu. Kenapa dia tidak memahami hukum tadi itu? Ayo dipampang di mana-mana. Mengkampanyekan demokrasi. Merawat demokrasi. Kalau tujuannya merawat demokrasi, sudah pasti dia menentang syariat Islam. Sudah pasti dia akan menghalangi tegaknya Islam. Bisa nggak Islam itu dihalangi tegaknya? Mustahil. Tidak akan bisa cepat atau lambat. Islam pasti akan bangkit kembali. Kenapa? Karena sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Setelah fase mulkan Jabariyah, fase keempat ini, maka akan terbitlah fase khilafah ala minhajin nubuwah. Kalau kita ini beriman kepada Rasulullah, kita yakin setiap keluar dari lisan Rasul itu adalah al-haq, pasti kita akan membenarkan. Tidak cukup membenarkan, tapi kita akan berusaha untuk menjadi orang yang akan merealisasikan tegaknya Islam. Karena hanya Islamlah yang bisa menyatukan umat Islam. Karena persatuan umat Islam yang disebut ummatan wahidah itu hanya bisa bersatu di dalam naungan khilafah Rasidah ala minhajin nubuwah. Tanpa itu justru akan memecah belah umat. Ini sebagai contoh yang paling gampang. Saudara muslim kita dari Rohingya datang ke Indonesia, Pak. Datang berbagai provinsi, termasuklah ada di Pekanbaru. Mulai muncul stigma-stigma. Saya baca di media sosial itu yang saya berteman. Itu teman-teman saya sendiri. Yang sering tulisan-tulisan, kadang-kadang dia menulis dakwah. Sering bangga-bangga dia qiyamul lail. Buka saum sunnah. Tapi dia memberikan statement apa? Hati-hati terhadap emigran. Disebut mereka emigran. Nanti mereka bisa menguasai. Kebayang nggak? Bukannya menolong, malah memberikan stigma buruk. Ayat Al-Quran banyak yang berbicara tentang persatuan umat Islam dan larangan. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Allah sendiri memerintahkan berpegang teguh kepada tali agama Allah. Tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan para sahabat. Imam Ibnu Mas'ud menjelaskan. Berpegang tali agama Allah itu apa? Tali agama Allah yang menjulur dari langit ke bumi itu apa? Al-Quran. Kita disuruh berpegang teguh kepada Al-Quran. Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah.
Bayangin setiap tahun, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, ayat itu kita baca terus, tapi kita dalam kondisi perpecahan. Bayangin, Pak. Kenapa? Karena Al-Quran itu hanya dipahami sekedar dibaca saja. Dia yakin membaca Al-Quran itu dapat pahala. Dia yakin menghafal Al-Quran itu dapat pahala. Kenapa tidak yakin mengamalkan Al-Quran itu dapat pahala? Ya aneh hari ini. Mana yang lebih besar pahalanya? Tentu lebih besar mengamalkan. Bayangin, Pak. Kita membaca berjus-jus. Membaca Al-Quran. Dengan membaca satu ayat saja. Tetapi kita tadaburi. Maka lebih baik membaca satu ayat ditadaburi daripada dia menghotamkan 30 juz. Itu kalau kita bicara tentang level-level keutamaan. Pernah kalau kita baca itu kita tadaburi? Tidak, karena kita ini mafhumnya apa? Banyak-banyakan huruf. Satu huruf 10 pahala. Maka kita ngejar pahala membaca. Bukan pahala mentadaburi. Apalagi pahala mengamalkan itu yang tidak sampai kepada umat Islam. Makanya diganti isinya Al-Quran itu, ya umat Islam nggak tahu. Kalau ayatnya diganti, semua umat Islam pakai cerita tahu. Betul nggak? Huruf ba diganti titiknya, Pak. Huruf ba itu titiknya di bawah, dipindah ke atas. Tahu nggak umat Islam? Tahu, anak TK itu tahu dia. Ah, ini salah ini. Cetakan ini salah. Huruf sa, titiknya 3 diganti titiknya 2. Tahu nggak umat Islam? Tahu kan? Tapi kalau isinya diganti, tahu nggak umat Islam? Tidak. Sempat kemarin itu, Pak. Orang-orang liberal tadi itu mempersoalkan Al-Quran. Ada ratusan ayat yang harus dihapus. Termasuk ayat-ayat yang sudah kita bahas kemarin tuh. Ayat-ayat tentang hudud. Bayangin. Ayat-ayat tentang jinayat. Itu katanya sudah tidak relevan, tidak cocok lagi. Kebayang nggak? Nah itu. Mau dihapus. Kalau tidak ada riak-riak dari umat Islam, para ulama-ulamanya, udah dihapus itu, Pak. Sampai lancang mereka berani. Itu orang-orang liberal, dia sholat tuh. Menganggap Al-Quran itu tidak cocok lagi diterapkan hari ini. Sudah kuno katanya. Makanya harus direvisi. Ya Allah. Emang ini skripsi manusia apa direvisi? Hah? Kalau mahasiswa buat bolehlah dia dosen dia revisi. Punya Allah mau direvisi. Kita ini siapa? Ya Allah. Makanya saya kaitkan tadi di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Berarti kalau kita tidak amanah di dunia ini berarti khianat. Cuman 2 kalau tidak amanah khianat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita ini bukan termasuk orang-orang yang disebut pembangkang atau berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 100 tahun lamanya umat Islam tidak memiliki junnah, tidak memiliki perisai. Tidak memiliki perisai, tidak memiliki junnah. Tercerai-berai seperti ayam kehilangan induknya. Tidak ada yang menjaga darah umat Islam. Tidak ada yang menjaga harta umat Islam. Yang tidak ada yang menjaga kemuliaan umat Islam. Sudah 100 tahun, Pak. Maka tidak ada pilihan lain. Ya. Ada satu riwayat sekalipun itu zonni, tetapi bisa juga kita jadikan untuk sebagai motivasi. Apa? Dalam 100 tahun Allah akan pergilirkan kekuasaan tadi. Insya Allah tidak lama lagi Islam akan menguasai dunia kembali dari timur sampai barat. Amin. Ya Rabbal Amin. Pertanyaannya, kita mau ikut di dalamnya atau sebagai penonton? Itu pilihan kita. Tidak ada paksaan. Pertanyaannya, yang dapat reward itu pemain atau penonton? Yang angkat trofi itu pemain atau penonton? Pasti pemain. Sama ketika tegak peradaban Islam, khilafah ala minhajin nubuwah, kita pada saat itu jadi pemain atau jadi penonton. Itu pilihan kita. Kalau kita jadi pemain,
Berarti ketika seluruh bumi ini diatur oleh Islam, seluruh orang beriman dan bertakwa, pahalanya kita mendapatkan kucuran pahala, sekalipun kita belum melihat tegak dan kita sudah mati. Insya Allah pahala itu akan mengalir deras kepada kita. Itu pilihan kita. Bapak, Ibu, dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini betul-betul bulan Rajab terakhir. Kita tidak ada pemimpin yang disebut khalif. Gitu ya. Semoga kita tidak lama lagi betul-betul merasakan keberkahan karena Al-Quran ini betul-betul membumi. Membumi itu apa? Mengatur seluruh kehidupan manusia. Maka akan bercucuranlah rahmat dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Bumi ini diatur dengan Al-Quran, menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya, maka Allah akan kucurkan rahmat dari langit dan juga dari bumi. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang betul-betul diberikan kemampuan oleh Allah untuk membidani lahirnya Islam kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Betul. Itu kan amanat. Amanat yang dimaksud itu apa? Baik. Apa itu al-amanah? Sengaja saya gantung tadi. Kalau jeli pasti nanya. Jadi yang disebut al-amanah, para mufasir menjelaskan dinul Islam. Agama Islam. Islam itu apa? Menjelaskan dan mengamalkan semuanya. Al-Quran itu menjelaskan semuanya. Tidak ada yang luput dari aturan Islam. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Tibyanan, ya, maknanya kan penjelas. Allah kenapa tidak menggunakan kalimat bayanan saja? Kenapa ditambah huruf ta-nya? Ta itu mananya lil mubalaghah, benar-benar, gitu. Menjelaskan bayana kulla halalin wa harramin. Nah, itu. Menjelaskan tentang seluruh perkara halal dan haram. Kata Rasulullah dijelaskan. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Demokrasi itu halal atau haram? Nggak ada level haram. Demokrasi itu syirik, bukan haram. Kalau halal haram itu berarti ada salah kita cara pengamalannya itu haram. Ini nggak ada kaitannya dengan langit. Membuat tandingan. Maka ulama menjelaskan syirkun akbar. Syirik terbesar. Nah itu. Gitu ya. Dinul Islamu ya. Silakan nanti dirujuk kitab para mukasir ya. Saya kalau tersarat saya rujuk itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu. Di dalam kitab Fathul Bari menjelaskan dinul Islam. Al-amanah bimakna dinul Islam. Tafsir Imam Ibnu Mas'ud juga sama. Nah itu ya. Jadi itu tafsir, bukan orang jualan pinggir jalan. Yang menafsirkan itu bukan orang jualan duku di pinggir jalan, tapi sahabat Rasul Imam Ibnu Mas'ud. Kalau kita mau menasah, mau menandingi, berarti kita levelnya harus lebih tinggi daripada Imam Ibnu Mas'ud gitu. Gitu ya? Ya, wallahu a'lam. Baik, silakan. Kalau ada lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Bapak, Ibu, dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga subuh kita ini Allah betul-betul melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita. Kita duduk ini betul-betul menjadi hujah kebanggaan kita besok di yaumil qiyamah, karena duduk kita ini bukan kepentingan dunia, tapi kepentingan kita hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita baca hamdalah, alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan doa tasbih kepada majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.